Apa sih manfaatnya ilmu perdebatan? Ilmu perdebatan itu manfaatnya hanya ada pada satu hal, yaitu melindungi orang-orang yang orang-orang awam atau orang-orang yang masih bodoh, yang tidak mendalami ilmu, yang tercemar oleh ilmu-ilmu atau iktikad yang bid'ah seperti Mu'tazilah dan seterusnya. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah itu kan iktikad yang bid'ah. Nah, karena mereka mendengar itu sehingga mereka terpengaruh, orang-orang awam. Nah, karena mereka dengarnya itu adalah juga dengan cara adanya argumen-argumen dari orang-orang yang iktikadnya itu salah, maka untuk mengembalikannya itu juga dengan ilmu perdebatan tadi, sehingga dia kemudian bisa percaya kembali pada iktikad Ahlussunnah yang benar. Manfaatnya mung niku terus ngaten-ngaten. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji Ihya Ulumuddin. Pada kesempatan malam hari ini sampai pada halaman 115 yang kitab dari Darul Hazm. Itu yang saya bagi, itu saya coret biru di samping itu. Wastiqsaul jadali. Wastiqsaul jadali utawi ngatok-ngatokake ilmu perdebatan. Iku innama yang fa'u pemestine angin pestine manfaati opo al jadal iktisaul jadal fi maudhi'in ing dalam panggonan wahidin kang siji. Jadi orang mempelajari ilmu perdebatan itu hanya manfaat untuk satu hal, bahwa utawi maudhi'in wahidin, atau apa tempat satu itu, atau manfaat satu hal itu apa? Iku ayyu furodo yento dan kira-kira ake sopo amiyun wong kang bodho iktikadal bid'ata kang nekatake ing ilmu bid'ah, kang nekatake sopo ami al bid'ata ing ilmu ing bid'ah binau jadalin kelawar menane perdebatan sami'a kang ngrungu sapa ami hu ing jadal fayuqa balu mengko den imbangi apa dalika mengkono apa dalikal jadalu mengkono perdebatan bimislihi kelawan sepadane dalik. Fayaudu mongko bali sapa ami ila i'tiqadil haqqi marang i'tiqad kang bener. Jadi seseorang kalau dinotok-notokke, apa sih manfaatnya ilmu perdebatan? Ilmu perdebatan itu manfaatnya hanya ada pada satu hal, yaitu melindungi orang-orang yang orang-orang awam atau orang-orang yang masih bodoh, yang tidak mendalami ilmu, yang tercemar oleh ilmu-ilmu atau iktikad yang bid'ah seperti Mu'tazilah dan seterusnya. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah
Itu kan i'tikad yang bid'ah. Nah, karena mereka mendengar itu sehingga mereka terpengaruh, orang-orang awam ini. Nah, karena mereka dengarnya itu adalah juga dengan cara adanya argumen-argumen dari orang-orang yang i'tikadnya itu salah, maka untuk mengembalikannya itu juga dengan ilmu perdebatan tadi, sehingga dia kemudian bisa percaya kembali pada i'tikad Ahlussunnah yang benar. Manfaatnya mung niku terus ngata-ngata. Wadzalika utawi mengkono muqabalah iku fiman tetep ing dalem wong dzahara kang pertelo lahu marang man anil unsi saking seneng bil mujadalati kelawan perdebatan. Ma apa barang yamna'u kang nyegah apa ma hu ing man anil qanaati saking nrimo bil mawaidi kelawan pira-pira pitutur wa tahdzirati lan pira-pira paweden al amiyati kang bangsa umum. Fakot intaha mongko teman-teman wis katok apa hada iki man dzahara ila halatin marang tingkah la yasfi kang ora maremake hi ing man dzahara minha saking halah illa dawaul jadali angin apa pira-pira tombo perdebatan. Fajaza mongko wenang apa ayyulka yen to den terangake ilaihi marang man marang ami titik. Jadi orang yang sudah mengikuti ilmu perdebatan atau dengar ilmu perdebatan, apalagi dunia sekarang ya, pasti orang-orang umum itu mengerti perdebatan-perdebatan sehingga kadangkala terpengaruh dengan paham-paham yang salah. Itu bisa jadi tidak terasa karena efek dari medsos itu diantaranya. Nah, oleh karenanya ya kalau mereka itu tidak bisa diselamatkan atau merasa tentram dengan hanya dinasehati, ya maka kemudian bisa diajak atau dikasih ilmu perdebatan untuk membenarkan orang yang umum tersebut. Wa amma fi biladin lan anapun ing dalem pira-pira negara takillu kang arang atau kang setitik fiha ing dalem bilad apa al bid'atu bid'ah wala takhtalifu lan ora beda fiha ing dalem halah apa madzhab pira-pira madhab payak taswiru mongko ngringkes sapa man fiha ing dalem bilad ala tarjamatil i'tiqadi ing dalem nerangake i'tiqad alladzi dzakarna kang wis nuturake ingsun hu ing alladzi wala yata'arradu lan ora nerangake sapa man lil adillati maring pira-pira dalil. Jadi kalau di sebuah negara, di sebuah daerah lah kalau sekarang itu bid'ah itu jarang. Ya cukup orang itu mempelajari ilmu i'tikad, ilmu akidah sekedar yang ringkas saja. Tentu buat orang yang umum. Karena apa? Karena hukum aslinya setiap kelompok atau setiap daerah itu hendaknya ada orang yang tafaqquh fiddin. Falaula nafarom min kulli firqatin, dari setiap suku lah, atau setiap, kalau suku sekarang ya kegeden lah. Nah, dari tiap tempat itu harus ada orang yang betul-betul mendalami agama untuk mendampingi masyarakat atau orang awam itu. Nah, kalau sekarang itu yang namanya orang
pinter itu ya di mana-mana, orang ceramah itu di mana-mana banyak sekali. Nah, oleh karena itu ya tetap kalau kita hitung-hitung panjenengan ini yang nanti harus paling enggak harus mengingatkan, Pak, kalau mengingatkan kan harus ceramah banyak orang gitu. Nah, ceramah ke banyak orang, saya belum mampu ceramah. Ya paling tidak kan persiapan, atau paling enggak kalau di kanan kirinya seperti jenengan ke masjid kok ketemu ada orang kok omongannya nyeleneh, pahami kok salah, iktikot bid'ah, Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, ya harus disampaikan. Nah, kalau kita nggak tahu itu salah, berarti kita ya orang umum gitu loh. Jadi harus ada orang yang benar-benar memang betul tafaqquh fiddin untuk menjaga akidah umat itu. Nah, ini yang dijelaskan seperti itu. Nah, kalau sekarang apakah negara-negara itu sedikit bid'ah itikad? Ya karena adanya internet itu, maka bid'ah yang i'tiqadiyah, bid'ah yang bersifat akidah itu banyak sekali, dan kadang tanpa terasa mereka itu kalau salah. Oke, di antaranya yang sering itu kan mujassimah, itu kan juga salah, musyabbihah, nah, dan seterusnya. Nggih, waya tarabbasu lan nunggu sapa man wuku'a subhatin ing tumibane kesamaran. Fa in waqa'at mongko lamun tumiba apa subhat, zakara mongko nutur sapa man biqadril hajat kelawan kira-kirane hajat. Nah, kalau terjadi bid'ah i'tiqadiyah, ya kalau terjadi lah baru kemudian dibenarkan. Tadi itu kan pembahasannya nek nang tenggara iku sithik bid'ah i'tiqadiyahnya. Tapi zaman saiki lho iso disebut sithik. Bahkan wis dipegang gitu kan. Perang ideologi kalau orang-orang zaman tahun 2000-an 90-an itu mengatakan ini perang ideologi, bukan lagi perang tembak-tembakan, walaupun tetap ada sing tembak-tembakan ya. Nah, perang ideologi lebih penting lagi. Bahkan sekarang itu perang yang ada di Israel itu pun dengan juga didampingi dengan perang ideologi. Jadi selain tembak-tembakan, mereka di medsos itu juga perang ternyata. Sampai ono boikot barang itu. Nah, perangnya kayak gitu sekarang. Nah, kalau sedikit ya ditunggu saja. Kalau memang kelihatan ada orang yang i'tiqadnya salah, kita ingatkan. Kita ingatkan itu siapa ya? Sing wis belajar, Mang. Belajar apa? Belajar ilmu debat. Ini kan pembahasannya apakah ilmu debat itu diperbolehkan, tidak. Nah, diperbolehkan karena diantaranya ada yang kalau tersesat, yang disesatkan oleh ilmu debat dengan akidah-akidah yang melenceng itu. Ya, pokoknya sejak pandemi itu kan perdebatan gitu semakin banyak, dan orang semakin bisa, ya silakan harus memikirkannya sendiri-sendiri, karena sekarang tidak bisa toh orang itu hanya akidah yang ini yang harus disampaikan, enggak. Kalau di medsos itu jadi harus betul-betul mempunyai argumen dengan cara-cara ilmu debat itu. Kan saya kemarin itu mendengar, tadi itu saya mendengar ada orang cerita, yang cerita profesor. Jadi ada orang-orang yang berpendapat berdasarkan kitab tafsir, yang di kitab tafsir itu menyebutkan bahwa orang-orang yang berdoa menggunakan wasilah, maka mereka itu halal darahnya.
halal darahnya, bahkan hartanya boleh diambil. Nah, kayak Indramayu kayak lo. Apa? Indramayu itu kan dulu ya, yang dulu itu. Tapi kalau mereka ditanya mesti enggak gitu. Tapi kan setelah banyak diselidiki, ternyata banyak santrinya itu yang tugasnya adalah menggalang dana, diantaranya boleh dengan mencuri. Termasuk Imam Samudra itu kan dulu mencuri toko perhiasan ya kalau nggak salah ya. Nah, itu mengapa mereka kok berani seperti itu? Ya itu halal bagi mereka, pendapat yang salah itu. Nah terus saya, nah kok begitu pendapatnya gitu. Padahal kita di sisi yang lain, di ayat yang lain disebutkan bahwasanya kita disuruh untuk cari wasilah. Wasilah itu bisa bermakna, ternyata ada wasilah itu adalah metode atau cara. Tapi wasilah itu juga bisa berupa ya keguruan, guru manusia yang kita jadikan, kita ambil ilmunya, kita ambil caranya. Bagaimana kemudian mendekatkan diri pada Allah itu. Artinya kayak seperti ini sudah sangat umum sekali gitu loh. Perbedaan-perbedaan. Maka orang yang mempunyai ilmu debat juga harus mempunyai argumen-argumen yang kuat. Tentu argumen yang paling kuat itu ya tetap harus paham Al-Quran, sehingga bisa kemudian ikut membentengi akidah umat. Yang kapan itu kan MUI itu mengcounter, ada seseorang yang videonya mengatakan bahwa Al-Qari'ah itu, wahai pembaca, ngerti itu kan, dia kan bilang gitu, Qari itu kan pembaca gitu kan. Berarti Al-Qari'ah yang ayat Al-Qari'atu mal Qari'ah itu pembaca, wahai pembaca. Apakah pembaca itu loh? Iki ngawur gitu loh. Padahal yang makna Al-Qari'ah di surat itu kan apa? Hari kiamat ya. Allah. Ya. Asa akan hari kiamat. Terjadinya hari kiamat. Itu. Jadi banyak sekarang itu memang yang piye ya. Ya wis ngawur-ngawur. Ya bukan ngawur, mungkin ya niatnya apik tapi memang belum sampai sebetulnya. Masih keliru-keliru. Ya oleh karenanya kita berkewajiban, terutama yang tahu, untuk mengingatkan itu. Fa in kanat mongko lamun ana apa al bid'atu bid'ah itu syai'atan iku sumrambah. Wakana lan ana apa kelakuan iku yukhafu den khawatiraken ala sibyani ing atase pira-pira bocah cilik, ayyuh khada'u apa yen to den bujuk sapa sibyan fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud ayu allamu ing dalem yen to murui sibyan al qadra ing kadar atau kira-kira alladzi kang i'tiqad alladzi kang audakna kang nitipaken sapa ingsun hu ing alladzi kitab risalati ing kitab ar-risalah al-qudsiyah, risalah al-qudsiyah. Jadi dengan keadaan seperti ini penting sekali. Kita kan dengan penjelasan saya tadi bahwasanya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa bid'ah i'tiqadiyah itu sudah sumrambah. Bukan hanya cuma sedikit, tapi sumrambah karena dorongan dari medsos, internet dan seterusnya itu. Oleh karena itu, maka tidak apa-apa untuk mempelajari i'tiqad yang lebih mendalam, tidak hanya sekedarnya saja sebagaimana kewajiban minimal, tapi harus ditambah. Dan itu
Imam Ghazali bilang bahwasanya saya sudah mengarang kitab itu, namanya Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Liyakuna drapun yento ono apa dalika mengkono taklim iku sababan dadi sebab lidaf taksiri mujadalatil mubtadi'ah marang nolak pengaruh. Nah, di sini makna Jawane aweh labet nih. Menolak pengaruh perdebatane wong kang ahli bid'ah. In waqa'at lamun tumuiba apa mujadalat apa perdebatan ilaihi maring sibyan. Ini ternyata sasaran orang-orang yang ahli bid'ah itu, bid'ah itikadiyah itu sasarannya ya anak-anak kecil itu atau sibyan itu, ya remaja gitu. Termasuk mahasiswa. Buahnya kan di sana. Wahada utawi iki al-qadru itu sekadarnya iku miqdaru mukhtasarun iku ukurane kang ringkes kang cilik wakat audakna lan temen-temen wis nitipake sapa ingsun hu ing hadza ing kitab yang ringkes itu hada ing iki hadal kitab ing iki kitab likhtisarihi krana ringkese apa hada fa ing kana mongko lamun ana iku fihi tetep ing dalam sobi ing dalam anak-anak apa zakaun kecerdasan watanabbahu lan ngelingake bidzakaihi sebab kecerdasannya sobi limaudhi sualin marang panggonan persoalan ausarat utawa obah fi nafsi ing dalam atine sobi subhatun kesamaran fakot badat mongko teman-teman pertelo apa al illatu illah al mahduratu kang den wedeni wa dhuhara lan pertelo apa ada penyakit fala baksa mengko ora bahaya ayurko yento ngunggahake sapa sobi ilal qadri saking ukuran alladzi kang dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma fi kitabil iktisad ing dalam kitab iktisad fil i'tiqadi ing dalam i'tiqad. Jadi ada dua kitab yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali. Kalau kadarnya itu masih belum terlalu parah, itu bisa pakai kitab yang namanya Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Tapi kalau sudah bahaya, itu bisa pakai kitab Al-Iqtisadi fil I'tiqad. Wa huwa qadru khamsin. Nah, utawi kadar dari kitab yang ringkas ini tadi, kitab Al-Iqtisad itu qadru khamsina kira-kirane 50 halaman. Khamsina warokotan 50 kertas 50 halaman. Nah, 50 kertas itu berarti 50 halaman mungkin 100 ngono ya. Kan sak warokoh itu sak lembar. Nggih, kalau yang ringkes-ringkes itu kalau yang bukan dari Imam Ghazali seperti Aqidatul Awam, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah itu perlu. Tapi kalau yang tidak dikhawatirkan ada serangan dari i'tiqad yang bid'ah itu cukup Aqidatul Awam. Aqidatul Awam niku nggih akidah yang menjelaskan tentang 50 apa namanya ya 50 hal 50 hal itu sifat wajib Allah, sifat mustahil, sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sama sifat jaiz Allah, sifat jaiz Rasul. Itu akidah 50 sebutannya. Tapi kalau memang sudah dikhawatirkan ada bahaya i'tiqad yang menyerang, ya bisa ditingkatkan ke Ar-Risalah Qusyairiyah.
dan seterusnya. Kalau saya dulu itu ya belajarnya awalnya Aqidatul Awam, terus Fathul Majidnya Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Fathul Majid yang baru. Kalau Fathul Majid yang baru malah Wahabiyah, tapi Fathul Majid yang Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada dua ada dua nama Nawawi, yang satu disebut Imam Nawawi, yang satu disebut Syekh Nawawi. Yang Syekh itu yang Banten. Ingat saya begitu. Walaisa lan ora ana iku fihi tetep ing dalam kitab Al-Iqtisad ana apa khurujun metu anin nadhari saking angen-angen fi qawaidil aqaidi ing dalam pira-pira kaidahe akidah atau kaidahe akidah ila ghairi dzalik maring liyane mengkono-mengkono madzakar tuhulaka bayane min mabaqisil mutakallimin saking pemerinciane wong kang ahli ilmu kalam kabeh fa in aqna'a mengko lamun maremake hu ing sobi apa dalika mengkono-mengkono al-qadru itu kadar sesuai dengan kadar kepentingan yang dihadapi dari bid'ah i'tiqad itu kufa mongko den cegah sapa sobi anhu saking al-iqtisad. Jadi kalau cukup dengan yang tadi, yang pertama tadi ar-risalah al-qudsiyah, ya tidak usah yang iqtisad. Oke, maksudnya ini kan betul-betul karena belajar ilmu kalam, belajar ilmu perdebatan itu menurut pengamatan Imam Ghazali itu banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kemarin sudah saya sampaikan, bahkan terjadi yang namanya orang belajar filsafat, belajar ilmu kalam itu kemudian malah gak sholat gitu dan seterusnya. Wa illam yukni lan lamun ora maremake hu ing sobi apa zalika mengkono al-qadru fakot sorot mengko temen-temen dadi apa al-ilatu illah dadi itu murminatan dadi iku murminatan ngoyot wadaulan wadaulan penyakit iku ghaliban ngalahake wal maradu lan loro iku sarian berentek fal yatalattaf mongko becik gawe alus bi kelawan sobi sapa atabibu dokter bi qadri imkanihi kelawan ukurane kongangi tabib wayang tadhiru lan nunggu sapa tabib qada Allah ing keputusane Allah taala maha luhur Allah fihi ing dalam sobi. Wis terakhir niki. Kalau memang tidak bisa diobati ya sudah gitu. Jadi kalau dengan argumen dua kitab tadi itu, argumen kitab yang rendah terus agak tinggi, kok seorang remaja, seorang anak itu masih tetap kalah dengan argumen-argumen yang i'tiqad bid'ah itu, maka yang dilakukan itu adalah ya wis tawakal nang Gusti Allah gitu. Ya wis piye nasibe itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ayang kasifa hingga yanto kabuka lahu marang sobi apa ala hakku perkara kang hak bitan bihin sebab pepiling minallah saking Allah Subhanahu
Maha suci Allah. Au yastamirra utawa lumintu berketerusan ala saki ing atase sak wa syubhati lan syubhat ila maring barang kudira kang dikira-kira ake apa ma lahu maring sobi. Bagaimanapun itu adalah upaya-upaya semuanya. Mencoba dengan kitab yang ringkas, kitab yang berargumen, kitab yang ada dalil-dalilnya, itu adalah sebuah upaya, sebuah ikhtiar. Bagaimanapun keputusan tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal qadru mongko utawi kira-kira alladzi kang yakwi kang ngemot hi ing alladzi apa dalika mengkono apa dalikal kitabu mengkono kitab. Wajin suhu lan jenise dzalikal kitab minal musannafati bayani pira-pira kitab kang dianggit dikarang wa utawi al-qadru iku alladzi perkara yurja kang kena den arepake apa naf'uhu manfaate alladzi. Nggih, kalau sesuai dengan kadar dari perkara atau permasalahan iktikad yang bid'ah tadi yang disebutkan di muka tadi, satu adalah sebuah masyarakat yang baru kena sedikit, yang satu masyarakat yang sudah banyak, yang sudah merambah bahkan anak-anak dalam keadaan bahaya. Nah, itu sudah cukup dengan karangan-karangan yang tadi yang disebut Imam Ghazali. Ada Ar-Risalah Al-Qudsiyah dan Al-Iqtisad Al-I'tiqadi. Fa amal khariju mongko anapun utawi perkara kang metu minhu saking qadar, saking kadar tadi itu fakismani mongko iku ana rong bagian. Ahaduhuma utawi salah sijine kismani iku baksun an ghairi qawaidil aqaidi ambicara membahas saking liyane pira-pira kaidah akidah kalebaksi kaya mbicara anil i'timadati saking masalah tetanggenan wa anil aqwani lan pira-pira makhluk wa anil idrokati lan pira-pira masalah panemu idrok wa anil khawdi lan saking nyelurupi firruyati ing dalem ningali. Halaha ana ta iku tetep kaduwe ru'yah apa didun utawi lelawan yusamma kang den arami apa adidu almat'ah ing nyegah wal amalan uta. Niki maksudnya selain pembicaraan tentang kaidah-kaidah akidah yang di atas itu tadi, kita juga membahas tentang hal-hal yang bisa dipegang, yang dijadikan patokan, dan pembicaraan tentang makhluk maupun dari penemu dari makhluk, maupun nyelurupi firru'yah. Nyelurupi itu nggih mendalami banget di dalam pendapat-pendapat. Halahadidun, apakah di pendapat itu ada yang dinamakan alaman awil ama. Alamat itu sesuatu yang menyegah, wal amalan buta. Wa ingkana lalamun tinemu apa didun lawan tadi, fadzalika mongko utawi mengkono didun iku wahidun siji, huwa utawi wahid iku manun nyegah anil jami'i saking sekabehane malayura jami'i maring sekabehane
sekabehane barang layura kang ora kena den tingali apa man. Niki istilah-istilah bagaimana orang membicarakan ilmu kalam gitu ya. Seperti al-man'u itu adalah mencegah. Mencegah itu berarti mencegah dari semuanya apa yang ada. Au sabata utawa tetep likul limar'iyin marang saben-saben kang ditingali. Yumkinu kang kongang apa ningali, yumkinu kang kongang apa ru'yatuhu ningali mar'i apa man'un cegah bikasabi adadihi lawan milang-milang wilangane mar'i ila ghairi dzalik ing dalem sertane liyane mengkono tidun. Ing dalem mengkono sing yang tadi ada al-khaut, ada ru'ya, al-khaut fir ru'ya, kembalinya ke sana. Bayane minat taro hati, bayane pira-pira omong-omong nyemawung, al-mudillati kang nyasarake. Jadi pembagian yang pertama itu adalah membicara hal-hal yang bisa dipegang, maupun dari pembicaraan tentang makhluk, tentang nyelurup di dalam pendapat atau mendalami pendapat itu. Terus yang kedua, wal qismus tsani utawi bagian kang kaping pindho iku ziyadatu takririn, nambahi katetepan litil kal adilati marang mengkono pira dalil fi ghairi tilkal qawaidi ing dalem liyane mengkono pira kaidah. Wa ziyadatu as'ilatin lan nambahi pira-pira masalah wa ajwi batin lan pira-pira jawaban. Wa dzalika utawi mengkono ziyadan aidon kelawan malih iku istiqsaun ngatok-ngatokake la yazidu kang ora nambahi apa iktiksa illa dolalan angin ing kesasar wajah lan butuh fi haqqi man ing dalem hake wong lam yukni kang ora marmake hu ing man apa dzalika dzalikal qadru mengkono kira-kira nam yukni kang ora maremake hu ing man apa zalikal qadru mengkono kira-kira. Jadi pembicaraan tentang al-i'timad sesuatu yang bisa dipegang. Kalau dalam bahasa yang lain itu al-istiqsa itu kebangetan, apa ya, habis-habisan untuk mempelajari ilmu tentang pegangan hidup, tentang alam, tentang perasaan al-idrak tadi, atau memperkatakan hal-hal tentang yang diperoleh oleh penglihatan. Nah, itu adalah termasuk hal-hal yang menurut Imam Ghazali iku mung onone mung nyasarke. Jadi bagi ilmu akidah iku ora ana tambahane. Bahkan disebut oleh Imam Ghazali iku nyemamung itu omong kosong. Omong ngalor gitu tapi ora ana isine yang berkaitan dengan pengabdian kepada Allah. Bahkan di sini disebut tentang alam.
Ya memang ini kan pendapatnya Imam Ghazali. Yang jenengan sekarang itu terpesona kan, orang bisa ke bulan. Manfaatin apa? Nah, ya ilmu pengetahuan Pak. Nyatane sing sampai bulan ya tetep ono sing kemudian beriman, ada yang angel ini. Ya, pendapatnya Imam Ghazali begitu gitu aja ya. Nah, nanti kalau saya tak terus-terus ke malah keliru gitu. Ya pendapatnya Imam Ghazali seperti itu, mendalami ilmu-ilmu alam yang sampai istiqso sampai habis-habisan, engkau akan menjadi orang lupa untuk beribadah. Udah zaman saiki kok nulis jurnal buwarang ngono kae ya. Ya tergantung intinya itu ada pada kemanfaatan kalau ini ono manfaatnya orang. Karena kadang orang yo tetep enten mbak manfaatnya opo yo dodol omongan. Nek gak ruwet ngono pembicaraan gak payu. Lho ngoten lho. Semakin ruwet maksudnya semakin indah perkataan, membuncah-buncah, tapi ancene urip dino iki ancene angel kok ya. Kabeh ku ngono ya. Contoh yang keliru ya, yang digunakan secara keliru. Penemuan tentang E sama dengan MC kuadrat. Apa MC kuadrat? Energi sama dengan massa dikali kecepatan cahaya dikuadratkan. Itu kan bisa kemudian dikembangkan menjadi bom atom. Yang salah. Tapi awalnya kan yang benar kan sekarang dijadikan untuk kemanfaatan energi untuk menggerakkan macam-macam gitu. Ya wallahu alam. Jangan lihat iki perkembangan teknologi begini sampai wong nang bulan. Dikira nggak ada bahayanya apa Pak orang ke bulan itu? Lapisan ozon kan semakin besar. Lapisan ozon semakin besar, keliru. Kebocoran lapisan yang melindungi bumi itu semakin besar. Maka penyakit semakin banyak. Jenenge pemanasan global itu. Pemanasan global dan seterusnya itu. Nah, itu diantaranya itu. Jadi orang-orang penyakit dengan berbagai macam itu diantaranya disebabkan karena lapisan pelindung bumi itu sudah bocor karena orang bolak-balik ke angkasa itu. Lupa nek jin pripun, jin lain mungkin ya. Mungkin massa yang dimiliki jin dengan massa yang dipakai oleh manusia untuk melayang ke sana, terbang ke sana kan lain. Makanya jarine wong Islam gak maju ya. Gara-gara diantaranya ya ilmu-ilmu seperti ini kurang penting gitu mungkin. Nggih, yang kedua asani. Walkismu asani. Walkismu utawi bagian asani kang kaping pindho iku ziyadatu takririn, nambahi ketetapan litil kal adillati marang mengkono-mengkono pira-pira dalil fi ghairi tilkal qawaidi ing dalem liyane mengkono-mengkono pira kaidah wa ziyadatu as'ilatin lan nambahi pira-pira masalah wa ajwibatin lan pira-pira jawaban wa dzalika utawi mengkono-mengkono ziyadan aidon kelawan malih iku istiqsaun, ngatok-ngatokake la yazidu kang ora nambahi apa al istiqsa illa dolalan angin ing kesasar wajalan lan bodho fi hakiman ing dalam hake wong lam yukni kang ora maremake hu ing man apa dalikal qadru
mengkono kira-kira kadar. Faruba kalamin utawi piro utawi kalam. Faruba kalamin mongko pira-pira utawi kalam yazidu iku nambahi hu ing kalam apa al itnabu ndawakake wa takriru lan netepake humudon ing angele. Jadi itu pembahasan yang mendalam seperti itu, selain menambah kebodohan juga menambah panjang dan juga menambah sulit. Loh, belajar filsafat itu angel lho mboten? Rata-rata teman-teman anak-anak mahasiswa itu tidak semua loh seneng filsafat. Angel jarene filsafat itu. Nggih, kalau sekarang kan sudah dipeta-petakan ya. Ini ada ilmu filsafat, ini ada ilmu syariat, itu ada ilmu tarbiyah dan lain-lain. Menurut saya ya memang yang tertarik untuk dan dipandang mampu kecerdasannya untuk mempelajari filsafat ya silahkan. Tapi juga harus diingat ada bahayanya sehingga tidak mudah tersesat. Walau qala lamun ngucap sapa ilun wong kang ngucap al-baksu utawi ambai cara an hukmil idrakat ing hukumi pira-pira panem wal i'timad lan pira-pira tetanggenan fihi kang iku tetep ing dalem bahas apa faidatu taskhidin faedahe ngelandhepake al khawatiri ing taskhidil khawatiri ngelandhepake pira-pira kerentek fikir. Wal khatiru utawi khatir utawi kerentek iku alatuddin dadi alate agama kasaifi kaya pedang iku alatul jihadi dadi alat peperangan. Fala baksa mongko ora ana bahaya iku maujud bitaskhidhi kelawan ngungkal khatir kana kang ana apa qaulul qail ka qaulihi iku kaya ucapane qail li bisyat satranji utawi dolanan sekak iku yusakhidul khatira iku yusakhidu landhepake apa libun al khatira ing kerentek fahuwa mongko utawi sekak iku minad din tetep saking agama aidon kalawan malih. Jadi niki pembahasan kalau ada orang beralasan bahwasannya mempelajari ilmu pegangan hidup, ilmu alam yang sampai istiqsaq tadi itu adalah gunanya untuk mencerdaskan pikiran. Nah, kalau alasannya seperti itu, karena apa? Mencerdaskan pikiran itu adalah bagian dari agama. Sebagaimana orang mempertajam pedang untuk jihad. Nah, kalau seperti itu, maka akan ada orang juga akan bilang, yang namanya mencerdaskan pikiran itu bisa dilakukan dengan catur. Oleh karena itu, catur adalah bagian dari agama. Kalau alasannya bahwasannya belajar ilmu alam yang sampai sampai notok itu kecerdasan dalam rangka untuk mempertahankan agama. Ya, sekarang kita lihat aja kenyataannya. Apakah orang-orang yang mempelajari ilmu alam sampai kemudian dalam banget itu kira-kira yang kemudian dapat menemukan kebenaran dari situ atau buatan?
Siapa kalau mau mencontohkan? Saya malah mendapatkan cerita begini. Orang-orang yang dulu itu sangat rasional di perguruan tinggi, bahkan sudah jadi profesor dan mengajar. Jenenge profesor itu ngajar kuliah dokter ya, sing ngajar profesor-profesor itu. Pada ujung-ujung kehidupan mereka, beberapa itu akhirnya seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali kan sudah jadi dosen, guru besar, nggak puas. Akhirnya mereka Imam Ghazali melakukan perjalanan spiritual. Yang bisa disebut nggih, yang cerita ini profesor juga ke saya. Tadi saya ketemu profesor. Yang cerita itu Pak Aceh. Saya Pak Aceh nggak kenal. Tapi itu ya dulunya memang orang yang tidak mendalami ilmu tasawuf gitu. Terus yang jenengan masih kenal sekarang ya, terutama di dunia akademik. Jadi ini Pak Amin Abdullah. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini ke mempelajari tasawuf. Harun Nasution yang tulisannya tentang filsafat itu juga ke tasawuf. Hamka katanya. Oh, Pak Aceh itu sampai jadi itu kok, sampai jadi mursyid malahan. Jadi mursyid itu Profesor Aceh. Jangan-jangan buku yang jenengan itu Kadirun Yahya ya? Itu sampai begitu, Pak. Nah, kemudian ya beberapa sih ada yang menemukan kebenaran itu melalui belajar detail tentang ilmu alam maupun al-idrak. Al-idrak itu ilmu apa ya? Al-idrak itu al-idrak itu penemu. Mungkin kalau sekarang itu mungkin psikologi mungkin. Al-idrak itu kan rasa yang ada, yang ditemu. Sampai begini. Wadzalika utawi mengkono qauluhu libun ala syatranji iku hausun omong kosong. Fa inal khatira mengko setune kerentek iku yata syakhadhu iku bisa dadi landhep, bisa iri ulumi syar'i kelawan sekerine ilmu syariat. Jadi khatir itu tidak harus dengan ngelandep pikiran. Khatir itu bisa ditangkap juga melalui ilmu syariat. Jadi kalau dikembangkan lebih sederhana niku begini. Allah niku maringi logika, Allah maringi rasa, Allah maringi ati itu. Nah, itu semua memang harus didaya gunakan. Tetapi kalau kita hanya berpedoman pada logika saja, maka kita tidak akan ketemu dengan kebenaran. Artinya semua ini harus diolah, dilatih. Rasane dilatih, al-idraknya, ilmu hatinya dilatih, ilmu fikirnya juga dilatih, ilmu logikanya. Itu semua digunakan ketiga-tiganya untuk mencari kebenaran. Pak, kebenaran apa sih yang didoleki niku? Gusti Allah nggih, memang Gusti Allah. Allah nggih wujud. Lah, nyatane kok enten sing niku. Yang kalau di Al-Qur'an itu disebutkan orang yang bisa berbicara dengan orang mati, orang yang mampu dibakar enggak. Nah, itu kan orang-orang yang menemukan kebenaran itu, yang dapat mujizat itu. Ini kalau orang-orang sekarang yang mendapatkan kemuliaan, karomah itu. Nah, kebenarannya sampai ngoten ya, Pak. Disebut ulul albab, aulia illah. Nah, itu
pencarian kebenaran itu sampai seperti wala yukhafu lan ora den khawatirake fiha ing dalam ulum madurratun kemelaratan. Jadi kalau mau ngelandepke khawatir itu kan ilmu syariat. Ilmu syariat yang untuk melandepkan khawatir niku napa nggih, antaranya zikir, tafakur. Maka itu tidak membahayakan. Berbeda dengan kalau dengan ilmu kalam ngoten. Fakot araftah monggo teman-teman weruh sapa sira bihadal qadra kelawan iki madakartuhu al qadra ing ukuran. Jadikan ukuran-ukuran sesuai dengan kebutuhan tadi. Alamatmu kang den paidu wal qadra lan kira-kira ala mahmuda wal qadra ala mahmuda lan kira-kira al mahmuda kang den puji minal kalami kali tetep saking ilmu kalam wal halilan ilmu lan tingkah alati kang dipaidu sapa wong alati kang yadhumu kang dipaidu sapa wong fiha ing dalam alati wal halilan tingkah alati kang yuhmadu kang den puji sapa wong fiha ing dalam alati. Kalau orang mengetahui kadar bagaimana menggunakan ilmu kalam, belajar ilmu kalam, bagaimana belajar ilmu debat sesuai dengan kadarnya, maka insya Allah dia akan selamat dan terpuji. Tetapi kalau dia itu kadarnya kelebihan, ya maka dia akan dipaidu atau alamat mum itu tadi. Pun ngoten riyen nggih. Besok kita kaji lagi sampai pada wasyaksyu lan wong kang ngalapman lan wong allati yantafi'u bihi. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Hari ini kita akhiri dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.